apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Salah penanganan 2 perawat ditetapkan tersangka atas meninggalnya pasien ODGJ di RSUD Dadi, Kota Makassar. Kecelakaan maut melibatkan sepeda motor dan truk terjadi di Kota Parepare. Bawaslu periksa PLT Bupati Maros karena diduga ikut mengkampanyekan kota kosong. Teka-teki penyebab kematian pasien ODGJ di Rumah Sakit Umum Daerah Dadi Makassar terungkap dari hasil otopsi korban tewas karena alami patah pada tulang leher. 2 perawat yang menangani korban langsung ditetapkan tersangka. Dugaan aksi penganiayaan terhadap seorang pasien yang mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ akhirnya terungkap. Setelah jalani pemeriksaan, 2 perawat yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dadi Makassar kini menyandang status tersangka Selasa siang lalu. Keduanya terbukti melakukan penanganan yang keliru hingga menyebabkan kematian seorang pasien di dalam rumah sakit. Sebelumnya pihak keluarga merasa curiga karena korban baru sehari menjalani perawatan di rumah sakit. Selain itu, kondisi korban meninggal dengan luka lebam di tubuhnya. Dari hasil autopsi ternyata korban mengalami patah tulang di bagian leher. Kedua tersangka berinisial NI dan NZ sebelumnya diperiksa tim penyidik dari Satreskrim Polrestabes Makassar untuk memberikan keterangan terkait tindakan yang dilakukan saat pasien mengamuk. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan sejumlah perawat, polisi menemukan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh kedua tersangka. Pasien ini adalah pasien yang baru masuk, ya, belum sehari di sana. Nah, kemudian ditangani oleh perawat karena ada beberapa hal yang menyalahi prosedur, sehingga ini diduga menjadi penyebab dari meninggalnya pasien ini. Dengan hasil sementara dari koordinasi dengan dokter bahwa terdapat patah di tulang lehernya, yang itu diduga menjadi penyebab meninggalnya dari korban tersebut. Karena berdasarkan fakta-fakta tersebut, kita sudah menetapkan 2 orang perawat yang bertugas pada hari itu sebagai tersangka. Kedua tersangka dijerat pasal tentang kelalaian hingga menyebabkan kematian dengan ancaman 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kecelakaan maut melibatkan sepeda motor dan dump truck terjadi di Kota Parepare. Naas pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Tangis keluarga pecah saat melihat anggota keluarganya yang masih berusia remaja meninggal dunia saat mengendarai motor. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke rumah sakit. Insiden kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Abdul Qadir, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Dari rekaman kamera pengawas, sepeda motor yang dikendarai korban hendak menyalip dump truk yang berada di depannya. Namun motor korban menyenggol ban truk hingga akhirnya korban terjatuh. Remaja 17 tahun itu tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala. Aku dengar suara ada kayak bunyi, jadi keluar, ternyata ada kecelakaan. Ya, kalau kondisi pemotornya sendiri Pak gimana? Bagus saja motornya, nggak terlalu parah motornya. Tapi kondisi yang mengendarai motornya gimana? Mati dia, keluar darahnya di situ. Kalau lukanya di bagian mana Pak? Kepala saja. Kepala, terlindas mobil truk ya? Terlindas mobil. Sementara itu polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dan meminta keterangan pengemudi truk berusia 52 tahun. Kendaraan truk maupun sepeda motor dibawa ke Polres Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.
Sebanyak 6 unit sepeda motor milik mahasiswi yang sedang magang terbakar di depan Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Makassar. Diduga api berasal dari salah satu motor yang merembet ke motor di sebelahnya. Api tiba-tiba berkobar dan membakar 6 sepeda motor yang terparkir di depan Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Makassar. Kebakaran yang terjadi Senin siang di Jalan Daeng Tata Raya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ini pun membuat panik siswa dan para tenaga pendidik. Untuk mencegah api semakin membesar, pegawai sekolah dan warga sekitar mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. 7 unit armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk memadamkan api. Namun ke-6 sepeda motor yang terparkir sudah hangus terbakar. Yang tersisa hanyalah rangka motor. Salah satu mahasiswi mengalami syok dan jatuh pingsan usai mengetahui motornya yang diparkir di depan sekolah ikut terbakar. 6 unit kendaraan bermotor yang terbakar. Berapa unit pemadam Pak diturunkan? Jadi ada 7 ya. Iya, 7 unit kami turunkan karena kami kira rumah padat penduduk yang terbakar. Itu berapa jam baru bisa padamkan? Jadi tidak berselang lama kita bisa padamkan. Kita melihatnya setelah ada kepulan api, akhirnya teman-teman pada berlarian keluar, ternyata di parkiran luar yang terbakar. Ada 6 yang terbakar. Ini yang terbakar ini semua milik tamu kita hari ini, ada dari mahasiswa, kebetulan memang banyak, ada dari UNM, ada dari Poltekes, ada dari Busoa yang melakukan kegiatan magang PKI di tempat kita. Nah, 6 motor ini semua milik mahasiswa. Semua milik mahasiswa yang terbakar hari ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara penyebab munculnya api kini masih diselidiki oleh pihak kepolisian sektor Tamalate, Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang mama menjadi korban penjamretan oleh 2 orang pemuda yang berboncengan motor. Pelaku berhasil membawa kabur tas korban berisi uang tunai, surat berharga, dan 1 unit telepon genggam. Sambil berlari dan berteriak histeris, seorang perempuan berupaya mengejar 2 pria berboncengan sepeda motor yang menjamret tasnya. Akibatnya korban kehilangan sebuah ponsel, surat-surat berharga, dan uang tunai jutaan rupiah. Penjamretan terjadi saat korban baru selesai berbelanja di sebuah toko grosir di Jalan Mina Saupa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Saat menuju sepeda motornya yang terparkir di depan toko, tiba-tiba korban didatangi para terduga pelaku yang langsung mengambil tasnya. Diduga kedua pria itu telah mengincar korban karena dalam rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, kedua pria itu nampak memutar arah kendaraannya ketika melihat korban keluar toko. Di luar kemungkinan bisa jadi diikuti atau bagaimana karena kayak pas-pas kejadiannya ataukah kebetulan atau bagaimana, tapi memang ya kalau kita lihat sesuai dengan CCTV ya, tiba-tiba pelakunya putar balik dan langsung melakukan aksi jambret begitu. Oh, berarti dia tiba-tiba dia ikuti memang baru dia putar balik kemana? Ya bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga momentum lah atau kebetulan tuh. Kalau entahlah karena kita tidak saksikan dari sana-sananya. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Rapocini. Korban berharap pelaku bisa segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.